Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Biaya Strategik pada PT LSM, Lestari Sigit Mareta, yang memproduksi jam tangan pintar ramah lingkungan. PT Lestari Sigit Mareta telah mengembangkan sebuah inovasi terbaru yang sangat menarik, yaitu jam tangan pintar ramah lingkungan. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir dalam teknologi hijau, melihat potensi besar dalam pasar yang semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Jam tangan pintar ini dirancang dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam proses produksi dan penggunaan. Jam tangan ini memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Selain itu, PT LSM juga menerapkan biaya strategik untuk memastikan produk ini tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga terjangkau bagi konsumen. Dengan peluncuran produk ini, PT LSM berharap dapat memenuhi kebutuhan pasar akan perangkat pintar yang tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan. Jam tangan pintar ini diharapkan menjadi game changer di pasar wearable dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan planet. Selanjutnya yaitu perhitungan target costing. Dalam perhitungan target costing ini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan harga pasar, di mana pada kasus PT Lestari Sigit Mareta ini menentukan harga pasar pada jam tangan pintar ramah lingkungan yaitu senilai 2.500.000. Dan langkah kedua yaitu menentukan laba yang diharapkan dengan menargetkan laba sebesar 20% dari harga jual, di mana laba yang diharapkan yaitu senilai Rp500.000, yaitu dari 20% dikali dengan harga jualnya senilai 2.500.000. Di sini terdapat visualisasi dalam tabelnya. Di langkah pertama yaitu menentukan harga pasar senilai 2.500.000. Kemudian di langkah kedua yaitu laba yang diharapkannya 20% dari harga pasar yaitu senilai 500.000, sehingga target biayanya itu adalah 2 juta rupiah, yaitu dengan perhitungan harga pasar dikurang harga yang diharapkan. Langkah ketiga yaitu menghitung target biaya. Pada saat ini biaya produksi sesungguhnya perusahaan adalah 2 juta rupiah. Dengan demikian pengurangan biaya yang harus dilakukan agar perusahaan dapat mencapai target cost adalah sebesar 2 juta rupiah, yaitu dari harga kompetitif dikurangi laba yang diharapkan. Perusahaan harus mengupayakan pengurangan biaya dengan menganalisis biaya produksi perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk mencapai target cost tersebut. Langkah keempat yaitu menggunakan rekayasa nilai, yaitu merupakan komponen dan proses produksi untuk menemukan cara menurunkan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Rekayasa nilai adalah semua upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk perusahaan dengan biaya yang lebih rendah, yang disertai upaya pemberian nilai atau value yang optimal kepada pelanggan. Rekayasa nilai tersebut mencakup upaya mengidentifikasi berbagai cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan cara menganalisis trade-off antara jenis dan tingkat yang berbeda dalam fungsionalitas, kemudian biaya produk total. Menggunakan Kaizen Costing, komponen atau tahap produksi pada riset dan pengembangan. Untuk biaya saat ini 500 juta, sedangkan target pengurangan 5%, biaya pengurangan 25 juta, biaya setelah pengurangan menjadi 475 juta. Untuk desain, biaya saat ini 200 juta, target pengurangan 5%, pengurangan biaya 10 juta, biaya setelah pengurangan 190 juta. Produksi per unit, biaya saat ini 1.200.000, target pengurangan 3%, pengurangan biaya 36.000, biaya setelah pengurangan 1.164.000. Pemasaran dan distribusi, biaya saat ini 300 juta, target pengurangan 5%, pengurangan biaya 15 juta, biaya setelah pengurangan 285 juta. Pelayanan pelanggan, biaya saat ini 100 juta, target pengurangan 5%, pengurangan biaya 5 juta, biaya setelah pengurangan menjadi 95 juta. Total biaya siklus hidup untuk biaya saat ini 2.300.000 juta, biaya setelah pengurangan 2.209 juta. Biaya per unit,
Untuk biaya saat ini 2.300.000 dan setelah pengurangan menjadi 2.209.000. Penjelasan tabel biaya saat ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap komponen atau tahap produksi. Kedua, biaya pengurangan adalah persentase pengurangan biaya yang ditargetkan melalui penerapan Kaizen costing. Ketiga, pengurangan biaya yaitu jumlah biaya yang berhasil dikurangi berdasarkan persentase pengurangan yang ditargetkan. 4. Biaya setelah pengurangan yaitu biaya setelah pengurangan diterapkan. Perhitungan life cycle costing. Siklus biaya hidup atau cost life cycle merupakan urutan aktivitas dalam perusahaan mulai dari penelitian dan pengembangan, desain, produksi atau penyedia jasa, pemasaran atau distribusi, dan layanan kepada pelanggan. Di sini ada aktivitas hulu dan aktivitas hilir yang dimulai dari riset dan pengembangan, desain, produksi, pemasaran dan distribusi, dan yang terakhir pelayanan pada pelanggan. Hulu dan hilir dapat menunjukkan sebuah porsi yang signifikan dari biaya siklus hidup total, khususnya pada industri tertentu. Biaya hulu dan hilir dikelola pada beberapa cara, termasuk peningkatan hubungan, baik dengan para pemasok dan distributor. Yang paling penting adalah desain produk dan proses produksi. Untuk perhitungan life cycle costing, riset dan pengembangan itu diperkirakan sebesar 500 juta, untuk desain diperkirakan sebesar 200 juta, biaya produksi per unit adalah 1.200.000 dengan target produksi sebanyak 10.000 unit sehingga total biaya produksi adalah 12 miliar. Untuk pemasaran dan distribusi diperkirakan sebesar 300 juta. Pelayanan pelanggan diperkirakan sebesar 100 juta. Total biaya siklus hidup adalah 13 miliar 100 juta. Biaya per unit adalah sebesar 2.300.000. Berikut tabel untuk perhitungan life cycle costing. Yang pertama, untuk riset dan pengembangan sebesar 500 juta rupiah, yaitu persentasenya 3,82%. Kemudian desain sebesar 200 juta rupiah, persentasenya 1,53%. Untuk produksi sebesar 12 miliar rupiah, persentasenya 91,6%. Untuk pemasaran dan distribusi sebesar 300 juta rupiah, persentasenya 2,29%. Berikut untuk pelayanan pelangganan yaitu sebesar 100 juta rupiah, persentasenya 0,76%. Total biaya siklus hidupnya yaitu atas keseluruhannya 13 miliar 100 juta. Untuk persentasenya yaitu 100%. Selanjutnya yaitu penetapan harga strategik dan pengembangan produk baru. Berikut tabel untuk fase yang pertama, pengenalan Rp2.500.000, pertumbuhan Rp2.300.000, pematangan Rp2.100.000, dan penurunan berupa diskon. Untuk fase pengenalan, yaitu tahap ini terdapat sedikit persaingan dan penjualan perlahan-lahan mengalami peningkatan karena pelanggan mulai sadar akan adanya produk atau jasa baru. Biaya relatif tinggi karena tingginya pengeluaran untuk riset dan pengembangan dan biaya modal untuk memasang fasilitas produksi dan upaya pemasaran. Harga relatif tinggi karena adanya diferensiasi produk dan biaya tinggi pada tahap ini, serta jenis atau variasi produk terbatas. B. Fase pertumbuhan. Harga dapat sedikit diturunkan menjadi sebesar 2.300.000 per unit untuk lebih banyak pelanggan. Penjualan mulai tumbuh secara cepat dan variasi produk meningkat. Produk sedang menikmati manfaat dari adanya diferensiasi, persaingan semakin meningkat dan harga mulai meningkat. C. Fase kematangan. Penjualan terus meningkat, tetapi dengan tingkat kenaikan yang menurun, ada pengurangan persaingan dan variasi produk. Harga jual tetap lunak dan diferensiasi tidak lagi penting. Persaingan kualitas dan fungsionalitas tidak dapat diubah. D. Fase penurunan. Harga dapat diturunkan lebih lanjut atau diskon diberikan untuk menghabiskan stok. Penjualan mulai menurun, demikian pula jumlah pesaing. Harga menjadi stabil, menekankan pada kembalinya diferensiasi. Perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang dapat melakukan diferensiasi pada produk mereka, mengendalikan biaya, kualitas pengiriman yang baik, dan pelayanan yang baik. Pengendalian terhadap biaya dan jaringan distribusi yang efektif merupakan kunci untuk terus dapat bertahan.
Pengembangan produk baru. PT LSM akan menggunakan beberapa metode pengembangan produk baru untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat diproduksi secara efisien. Antara lain, 1. Basic engineering. Tim desain mengembangkan desain awal sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang B. Prototyping. Model fungsional produk dikembangkan dan diuji coba untuk mengidentifikasi potensi masalah dan perbaikan. Yang C. Templating, yaitu produk yang sudah ada dimodifikasi untuk memenuhi spesifikasi baru sehingga menghemat waktu dan biaya pengembangan. Keempat, current engineering. Proses desain diintegrasikan dengan pemasaran dan produksi untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat diproduksi secara efisien. Dapat disimpulkan bahwa manajemen biaya strategis yang diterapkan PT LSM meliputi perhitungan target costing dan lifecycle costing serta strategis penetapan harga dan pengembangan produk baru. Diharapkan dapat membantu perusahaan mencapai target biaya, meningkatkan profitabilitas, dan memastikan keberhasilan peluncuran jam tangan pintar ramah lingkungan. Dengan memperhatikan biaya terkait, produk serta siklus hidupnya akan membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan biaya, penetapan harga, dan mengembangkan produk baru. Terima kasih.